Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tentang nawaqidul Islam, hal-hal yang membatalkan keislaman. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan pembatal yang pertama dari pembatal-pembatal keislaman dan pembatal yang kedua. Yang pertama adalah apa? Asyirku fi ibadatillah. Pembatal keislaman yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Artinya menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, menduakan Allah dalam beribadah. Maka ini membatalkan keimanan dan keislaman seseorang. Kemudian kita sebutkan tafsil kemarin bahwa syirik dibagi menjadi dua, adalah syirkul akbar dan syirkul asghar. Kemudian yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id, menjadikan perantara antara dia dengan Allah, perantara-perantara yang tidak disyariatkan, menjadikan perantara-perantara untuk berdoa kepada Allah. Ini adalah kesyirikan ahlul jahiliyah, yang mereka apabila berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah melalui perantara asnam, berhala-berhala mereka. Nah, kesyirikan ini juga terjadi pada umat hari ini. Sebagian mereka berdoa kepada Allah tetapi melalui perantara-perantara, baik itu kuburan, wali-wali yang sudah meninggal atau yang lainnya. Ini adalah kafar ijma'an. Yang seperti ini maka kufur, dan disepakati para ulama akan kekufurannya. Meskipun mereka berhujjah bahwa kami tidak beribadah kepada kuburan, kami tidak beribadah kepada benda-benda yang keramat, tapi kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ini hujjah yang batil, yang juga dijadikan alasan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka dua pembatal tadi itu yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita melanjutkan pada ats-tsalits, pembatal keislaman yang keberapa? Ketiga. Ats-tsalits قال من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, au syakka fi kufrihim, atau dia ragu akan kekafiran orang musyrik, au sahhaha madhhabahum, atau dia membenarkan madhab orang-orang musyrik. Madhab di sini adalah akidah mereka, membenarkan akidah orang-orang musyrik. Kafara, maka yang demikian dia telah kufur. Maka pembatal keislaman yang ketiga apa? Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka, atau membenarkan akidah orang-orang musyrik. Nah, musyrik di sini mencakup apa? Yahudi, Nasara, musyrikin, semua yang tidak berakidah Islam, maka mereka apa? Musyrik. Ini permasalahan yang sangat berbahaya. Kalau sampai seorang tidak mengkafirkan orang musyrik, kita tidak dituntut mengkafirkan orang Muslim, tapi orang musyrik yang jelas-jelas kesyirikannya, jelas-jelas kekufurannya, jelas-jelas mereka meyakini Allah itu ada berapa?
Tuhan itu ada berapa? 3. Meyakini bahwa Isa adalah Tuhan, anak Bapa. Meyakini bahwa Uzair adalah Tuhan mereka. Meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan kebaikan, Tuhan menciptakan keburukan. Nah, ini jelas kekufuran mereka, jelas kesyirikan mereka, menyekutukan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, maksudnya tidak mengkafirkan orang kafir dan ragu atas kekufurannya serta membenarkan akidah orang-orang kafir, maka ini apa? Kafir. Ya, ini kafir. Jangan sampai kaidah ini disalahgunakan. Ya, karena sebagian jamaah, sebagian kelompok, sebagian firqah mengambil kaidah ini, ya, poin yang ketiga ini digunakan untuk mengkafirkan orang di luar jamaahnya, digunakan untuk mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Contoh, ini perhatikan ini, ya, ada satu kelompok atau jamaah, dia mengambil kaidah ini, malam yukaffir al-musyrikin atau malam yukaffir kuffar au syakka fi kufrihim faqad kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, siapa yang ragu akan kekafirannya, maka dia kafir juga. Nah, jamaah ini mengkafirkan pemerintah. Pemerintah kafir, presiden kafir, menterinya kafir. Tayyib. Kemudian disebarkan ke masyarakat. Sebagian masyarakat tidak mau mengikuti pendapat kelompok ini. Tidak setuju dengan pendapat kelompok ini karena kita meyakini pemerintah muslim, presiden muslim, ya, menteri-menterinya banyak yang muslim. Tayyib. Ketika kita tidak mengikuti pendapatnya, kita dikatakan apa? Kafir. Kenapa? Karena ragu akan kekafiran mereka katanya. Ingat, ini terjadi di masyarakat. Ya, sehingga kita atau sebagian dari kaum muslimin yang tidak ikut kelompok mereka dianggap kafir juga karena merestui dan meridhai akan kekufuran mereka. Ini ya, mereka mengambil sepotong dari kaidah ini digunakan untuk menyerang kaum muslimin. Nah, ini kesalahan ketika mereka belajar ini tanpa dibimbing oleh ulama, tanpa dibimbing oleh guru, sehingga dia ambil kaidah ini kemudian dia voniskan kepada orang-orang di luar jamaahnya. Hati-hati. Padahal yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, tidak mengkafirkan orang-orang kafir yang memang dia jelas-jelas kafir, ya, atau ragu akan kekufuran mereka, atau membenarkan akidah mereka, maka ini kafir. Dan ini ya terjadi pada sebagian orang yang mengaku muslim tetapi mereka membenarkan akidah kufar. Ya, dia katakan mereka sama saja dengan kita. Sama-sama beriman kepada Nabi. Yahudi beriman kepada siapa? Musa. Nasara beriman kepada Isa, kita beriman kepada Muhammad, semuanya adalah Nabi dan Rasul Allah, sudah. Semuanya sama dan semuanya ingin surga. Ini akidah kufur dan ini yang disebut dengan pluralisme. Semua agama sama, semua agama benar, dan ini yang didakwahkan oleh kelompok apa? Jaringan iblis, kelompok jil. Ini mereka yang dakwahkan. Mereka ingin menyatukan semua agama. Takribul adyan, wahdatul adyan. Menyatukan semua agama bahwa agama intinya adalah perdamaian dan surga. Ini kekufuran, ya, akidah kufur. Oleh karena itu, kalau kita benar-benar mengetahui Islam yang sebenarnya dan kita meyakini akan kebenaran Islam, maka wajib bagi kita untuk berlepas diri dari agama mereka. Berlepas diri dari akidah mereka. Tidak boleh sedikit pun terbesit bahwa akidah mereka ada yang benarnya. Tidak. Batil mereka. Ya. Dan ini seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim, bagaimana ketegasan beliau, bagaimana sikap beliau dalam mengingkari kekufuran kaumnya, bahkan kekufuran ayahnya. Ibrahim mengatakan, innani bara'um mimma ta'budun.
sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ibrahim berlepas diri. Ibrahim imamul muwahhidin, imamnya para muwahhid. Ibrahim katakan, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali aku beribadah hanya kepada yang menciptakan aku, yaitu Allah, karena dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Yang pertama nafyu, menafikan seluruh peribadatan selain Allah. Dan yang kedua, illalladzi fatarani, kecuali dialah yang menciptakan aku, yaitu Allah yang berhak diibadahi. Maka ini adalah isbat. Dan Allah telah menyebutkan dalam banyak ayatnya, di antaranya firman Allah, innad dina indallahil Islam. Ini keyakinan dan prinsip kita, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah Islam. Maka selain daripada itu agama batil, selain daripada itu kufur. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Nabi berdakwah. Bukankah di sana ada orang-orang Nasara? Bukankah di sana ada orang-orang Yahudi pada saat itu? Apakah Nabi biarkan mereka untuk mengikuti agama-agama mereka? Tidak. Nabi dakwahi mereka. Ketika mereka enggan untuk mengikuti, bahkan menentang, maka Nabi perangi mereka. Terjadi perang kaum muslimin dengan Yahudi, terjadi perang kaum muslimin dengan Nasara, Romawi, terjadi. Karena Nabi SAW, beliau sabdakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqula la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Apakah Yahudi dan Nasara mengucapkan demikian? Tidak. Kalau mereka mengucapkan, mereka harus meninggalkan sembahan mereka. Apakah mereka beriman kepada Nabi kita? Tidak. Mereka tidak beriman kepada Rasul kita, Muhammad SAW. Maka ya, ini keyakinan kufur kalau sampai seorang membenarkan agama, membenarkan akidah orang-orang kafir. Kita punya prinsip sebagaimana Islam adalah al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Kita tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Dan kita berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang musyrik. Kemudian pembatal keislaman yang keempat disebutkan oleh Syekh, Ar-Rabi'u man i'taqada anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi aw anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Yang keempat kata Syekh, pembatal keislaman, man i'taqada, barang siapa yang meyakini anna ghaira hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa selain petunjuk Nabi, selain syariat Nabi, akmalu min hadyi, lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna, selain syariat Nabi itu lebih sempurna, au anna hukma ghairihi, atau meyakini bahwa hukum selain hukum Nabi ahsan min hukmih, lebih baik daripada hukum Nabi. Meyakini bahwa selain hukum Nabi lebih adil daripada hukum Nabi, lebih baik daripada hukum Nabi. Kalladhi yufaddilu hukma at-tawaghiti ala hukmih, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum taghut
hukum buatan manusia daripada hukum Nabi, fahuwa kafir. Maka orang yang seperti ini dihukumi apa? Kafir. Ingat, meyakini bahwa selain petunjuk Nabi lebih sempurna, selain hukum Nabi lebih baik. Ya, seperti meyakini bahwa undang-undang selain ajaran Nabi maka lebih baik dan lebih sempurna. Taib, ini kekufuran. Nah, ini poin yang keempat. Ya, juga harus hati-hati. Karena sebagian orang juga mengambil poin ini, kemudian dengan mudah dia melemparkan dan memvonis ya para penguasa, para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tanpa ditafsil, tanpa diperinci. Kemudian membawakan ayat Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Akhirnya dengan modalkan satu ayat, dia berani mengkafirkan pemimpin, penguasa, bahkan berani mengkafirkan rakyat yang dianggap menyetujui apa? Pemerintah. Ini berbahaya. Ingat bahwa kita dalam menafsirkan Al-Quran harus ditafsirkan dengan Al-Quran. Ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kadang ada ayat mujmal global, maka ada perinciannya pada ayat yang lain. Yang kedua, ada ayat yang global, perincian dan tafsirannya ada di dalam hadis Nabi. Ada ayat yang global butuh ditafsirkan, ketika tidak mendapatkan di dalam hadis, maka tafsiran siapa? Para sahabat. Ketika tidak ada dari tafsiran para sahabat, maka ditafsirkan oleh tafsiran siapa? Para tabi'in. Dan itulah tafsiran yang terbaik. Karena mereka orang-orang yang pada saat itu mendapati wahyu turun, menyaksikan bagaimana wahyu turun para sahabat, mereka hadir. Para tabi'in, mereka orang yang paling dekat dengan sahabat, sehingga mereka lebih aula, lebih utama dalam menafsirkan ayat-ayat. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya ketika menafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin maksudnya adalah kufrun asghar, bukan kufrun akbar yang mengeluarkan dari apa? Dari Islam. Sehingga diperinci oleh para ulama dengan perincian ya yang bagus tentang masalah ini. Baik. Yang keempat ini ya nanti akan kita sebutkan perinciannya, bahwa orang yang meyakini selain petunjuk Nabi, selain hukum Nabi, selain syariat Nabi lebih sempurna ya daripada syariat Nabi, maka ini adalah kekufuran. Ya, dia katakan seumpamanya undang-undang demokrasi, undang-undang ya yang dibuat oleh manusia ini lebih baik daripada syariat Islam, maka ini kufur. Berarti lebih mengutamakan apa? Undang-undang buatan manusia. Ini membatalkan keislaman. Yang kedua, bagi yang menyamakan, dia mengatakan seumpamanya sama saja undang-undang buatan manusia dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi. Ini sama saja, menyamakan antara buatan manusia dengan apa? Syariat Allah, maka ini juga apa? Ini juga kufur. Ya, ini juga kufur. Kemudian yang ketiga, dia berhukum dengan hukum buatan manusia.
Naam. Hukum-hukum demokrasi buatan manusia. Karena dorongan nafsu. Karena dorongan syahwat duniawi. Atau karena kebodohan tentang hakikat syariat Islam, tapi dia yakin bahwa hukum Allah tidak ada tandingannya. Hukum Nabi tidak ada bandingannya. Tetap hukum Allah dan Rasulnya yang terbaik. Tapi dia menggunakan hukum buatan manusia, dorongan nafsu. Tapi dia yakin bahwa hukum Allah ini hukum yang wajib dan yang terbaik. Maka yang seperti ini, kalau dia tetap melakukan dan berbuat dengan hukum manusia, dihukumi sebagai apa? Pelaku dosa besar. Hukumnya haram dan ini dosa besar. Maka yang ini yang disebut dengan kufrun duna kufrin. Kufur asghar, yaitu dosa besar yang tidak sampai mengeluarkan dari apa? Islam. Ingat tadi ya, perinciannya ada berapa? 3 tadi. Yufaddil, mengutamakan dan meyakini bahwa hukum buatan manusia lebih afdol, lebih baik, lebih sempurna daripada buatan manusia, kafir. Yang kedua, yang menyamakan antara hukum Allah, hukum Rasulnya dengan buatan manusia, hukum-hukum demokrasi, maka ini juga apa? Kafir. Dan yang ketiga, yang meyakini hukum Allah dan Rasulnya adalah hukum yang terbaik, hukum yang sempurna, hukum yang sebenarnya wajib diterapkan, tetapi karena dorongan nafsu duniawi, ya, nafsu duniawi mencakup harta, mencakup kekayaan, mencakup jabatan, mencakup ketenaran. Karena dia nafsu duniawi atau karena kebodohan dia, maka dia tidak dihukumi kafir keluar dari Islam, tetapi dihukumi haram dan pelaku dosa besar. Ya, ini perincian disebutkan para ulama. Di antaranya Syekh Al-Albani, Syekh Ibn Bas, Syekh Ibn Uthaymin, Syekh Shalih Al-Fauzan, dan para ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita mereka mendapati pemimpin-pemimpin hari ini, mereka mendapati penguasa-penguasa hari ini yang kebanyakan mereka tidak menerapkan syariat Allah. Tetapi apakah mereka menghukumi dan memvonis kafir pada pemimpin-pemimpin tersebut? Tidak. Karena mereka tahu di sana ada apa? Ada uzur. Ada uzur. Di antara uzurnya apa? Kejahilan mereka tentang agama ini. Siapa dari pemimpin penguasa kaum muslimin yang ada sekarang menguasai syariat, ngerti tentang hukum agama? Rata-rata orang umum. Ada uzur karena duniawi tadi, tetap itu hukumnya haram, tapi itu uzur yang menghalangi mereka untuk dikafirkan. Sebagai contoh, khalifah pada masa Imam Ahmad, mereka khalifah pada saat itu mewajibkan kaum muslimin untuk mengatakan dan meyakini Al-Quran adalah makhluk. Ini akidah kufur, kekufuran yang nyata. Tetapi apakah Imam Ahmad kemudian mengkafirkan penguasa dan khalifah pada saat itu? Tidak. Imam Ahmad memberikan uzur kejahilan yang dimiliki oleh khalifah, kemudian bi'ah, lingkungan-lingkungan khalifah pada saat itu adalah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang apa? Orang-orang Mu'tazilah. Tapi Imam Ahmad tetap mengatakan, man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Siapa yang meyakini bahwa Al-Quran dan mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ingat, ini hukum am. Tetapi untuk mengatakan khalifahnya kafir, lah, Imam Ahmad tidak. Karena Imam Ahmad memberikan uzur, orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang memiliki akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Contoh dalam kehidupan kita, sebagian kita lebih mendahulukan hukum nafsu kita daripada hukum Allah. Allah katakan ini haram, tapi karena nafsu, ya enggak? Ah, enggak apa-apalah sedikit,
Tidak apa-apalah sekali-kali. Padahal haram. Ingat, bahwa melaksanakan hukum Allah bukan hanya kewajiban penguasa, bukan hanya kewajiban pemerintah, tapi setiap muslim yang dia sudah mengucapkan syahadatain, maka wajib menjalankan dan menerapkan hukum dan syariat Allah. Giliran pemerintah memberikan izin adanya bank-bank ribawi, dikafirkan. Tuh kan, bank-bank ribawi diizinkan di negeri, maka kafir dia. Lah, giliran sebagian kita masih demen naruh uang di mana? Di bank, masih suka transaksi ribawi. Kenapa enggak kafirin dirinya sendiri? Tidak boleh. Ya. Dia ngafirin pemerintah, tetapi tidak menerapkan hukum Islam kepada anak dan istrinya. Istrinya dibiarin keluar, ya, membuka auratnya. Padahal hukum Allah harus apa? Menutup aurat. Ya. Lah kenapa enggak dilarang? Takut sama istri. Takut sama istri, ya. Nafsu hada. Wah, kada. Maka ya, untuk menghukumi yang demikian perlu dengan tafsil tadi. Ada perincian 3 tadi. Kemudian kalaupun itu para pemimpin dan penguasa menerapkan hukum selain hukum Allah tadi, siapa yang menghukumi mereka bahwa mereka itu keluar dari Islam, bahwa mereka itu demikian dan demikian? Ulama. Ulama, bukan rakyat biasa, bukan manusia biasa, bukan orang para penuntut ilmu pemula, bukan. Ulama. Mereka yang akan memberikan hujah, mereka yang akan menjelaskan kepada para ulama, kepada para penguasa, bukan kita. Ya. Kalau kita menuntut agar mereka menerapkan syariat di negeri ini, maka kita orang pertama yang harus menerapkan sebelum mereka. Oleh karena itu, di antara wasiat-wasiat orang-orang pergerakan Harokiyun dari Ikhwanul Muslimin, pada saat itu tokoh-tokoh mereka mengatakan, aqimu daulatal Islam fi qulubikum tuqam lakum fi ardikum. Tegakkanlah hukum-hukum Islam pada diri kalian, maka akan tegak di negeri kalian. Kalau setiap kita menerapkan hukum Islam pada diri kita, anak kita, istri kita, semua kita mau seperti ini, akan tegak. Akan tegak. Oleh karena itu ketika Allah sebutkan apa? Dimulai dari mana? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dimulai dari kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, wahakadha. Kemudian selanjutnya, poin yang keberapa? Yang kelima. Al-khamisu man abghadha syai'an mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar. Yang kelima. Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah, meskipun dia mengamalkannya, maka tetap hukumnya apa? Kafir. Dia tidak suka hijab. Ini syariat Allah, syariat Rasul yang dibawa oleh Rasul, perintah berhijab. Dia tidak suka hijab, tapi dia pakai. Tapi dia membenci sebenarnya. Cuman dia pakai kenapa? Mungkin karena nggak enak sama tetangga, nggak enak sama siapa. Tapi dia pakai karena bukan karena kecintaan kepada hukum dan syariat ini. Dia benci. Maka ini apa? Tidak berfaedah. Dia sholat, tapi dia membenci syariat sholat. Ya, maka ini apa? Kufur. Kata Syekh, man abghadha syai'an, barang siapa yang membenci ya sesuatu mimma jaa bihi Rasul, dari apa yang dibawa oleh Rasul,
walau amila bih, meskipun dia mengamalkan. Kafara. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Surat Muhammad ayat 9, surat Muhammad ayat 9. Naam. Yang demikian itu karena mereka membenci atas apa yang Allah turunkan kepada nabinya. Fa ahbata a'malahum, maka Allah hancurkan amalan-amalan mereka. Sia-sia. Membenci apa yang Allah turunkan, membenci apa yang dibawa oleh Nabi. Maka ini adalah sebab yang membatalkan keislaman seseorang. Syariat Allah semuanya adalah hak. Apa yang dibawa oleh Nabi semuanya adalah hak. Yang itu akan menjadikan manusia yang benar-benar mengikuti syariat ini, mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi dia membenci sebagian saja, satu saja dari syariat ini, maka akan gugur amalan-amalannya. Maka akan menjadikan dia kufur dan keluar dari agama Allah. Ya, tidak boleh ada kebencian sedikit pun kepada syariat. Ketika tidak bisa melaksanakan, ya, tapi tetap kita meyakini bahwa ini syariat Allah. Ini syariat Allah. Ya. Contoh sekarang, orang wanita benci syariat poligami atau benci, tidak suka kalau suaminya poligami. Hah, ada beda enggak? Beda, ingat itu, jangan disamakan. Benci syariat poligami maka kufur tidak? Kufur. Allah sebutkan dalam Al-Quran, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Perintah pertama suruh menikah berapa? 2, pinter, ahsanti. 2, 3, 4, tidak mampu berapa? 1. Ini syariat Allah. Jangan dibenci. Tapi kalau tidak suka suaminya nikah lagi, itu urusan lain, ya. Urusan lain, gak ada urusan dengan syariat. Jangan sampai membenci suatu yang itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Kemudian yang keenam, dari pembatal keislaman, man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli au thawabillahi au iqabih kafar. Barang siapa yang beristihza, mengolok-olok, ya, memperolok-olok, menjadikan apa? Senda gurau, bi syai'in, dengan sesuatu, min dinir rasul, dari agama yang dibawa oleh Rasul. Istihza, memperolok-olok, menjadikan senda gurau satu saja dari syariat Rasul, au thawabillah, atau memperolok-olok dan bersenda gurau dengan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah, au iqabih, atau siksa-siksa yang sudah disiapkan oleh Allah, kafarah, maka ini menjadi kafir. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu dari Allah, maka tidak boleh seorang memperolok-olok dengannya, menjadikan senda gurau dan lawakan. Ingat, sebagian orang ingin membuat orang lain tertawa, dia rela menjadikan agama Allah sebagai candaan. Dia rela menjadikan apa? Syariat nabinya sebagai apa? Candaan, bahan lelucon. Ini kufur billah. Memperolok-olok dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu perkara sunnah, meskipun itu perkara sunnah dan ini adalah syariat Allah, maka tidak boleh dijadikan bahan tertawaan, olok-olokan, ejek-ejekan, ya, senda gurau dan candaan. Contoh siwak, sunnah bukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak
inda kulli wudu, dan riwayat yang lain inda kulli salah. Kalau bukan aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan untuk apa? Bersiwak setiap kali wudu, setiap kali mau salat. Tapi Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Nabi jadikan itu perkara sunnah. Nah, perkara sunnah seperti siwak, seperti memotong memendekkan kumis bagi laki-laki. Ini kalau dijadikan bahan lelucon, dijadikan sebagai bahan candaan, maka ini menjadi sebab seorang kufur kepada Allah. Meskipun itu perkara sunnah, apalagi perkara wajib. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wad-dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil bahwa memperolok-olok dan beristihza, bersenda gurau dengan syariat Nabi, ini adalah kufur, adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 65-66, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika engkau tanyakan kepada mereka, wahai Nabi, orang-orang yang bersenda gurau dengan syariat Allah, niscaya mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bercanda, sesungguhnya kami hanya bergurau saja, kami tidak beneran kok. Kami tidak beneran, kata mereka. Sesungguhnya kami bermain-main saja. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Nabi kepada orang-orang yang suka membuat candaan agama Allah, apakah dengan Allah, syariat Allah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian bersenda gurau, kalian menjadikan ejek-ejekan dan perolok-olokan? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kufur setelah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini perkara yang sangat berbahaya. Dan ingat bahwa agama Allah sekarang mulai dijadikan candaan oleh sebagian orang-orang yang mencari ketenaran, orang-orang yang mencari keduniaan. Dia membuat sebagian syariat ini sebagai bahan lelucon. Ini kekufuran yang menjadikan lelucon, candaan dari syariat Allah, ada kufur. Ada kufrun billah. Orang yang menjadikan candaan, memperolok-olok orang yang berjenggot, memperolok-olok wanita yang memakai cadar, syariat Allah semua ini, maka ini istihza dengan agama Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang keluar dari agama Allah, karena dia merendahkan apa yang datang dari Rasulullah. Sedangkan apa yang datang dari Rasulullah wajib untuk dimuliakan, wajib untuk wajib untuk dihormati, meskipun kita belum bisa melaksanakan, meskipun kita belum bisa mengamalkannya. Tidak boleh seorang menjadikan itu sebagai bahan candaan, tapi kita wajib meyakini dan menghormati, serta wajib bagi kita untuk memuliakan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kalau ada orang tadi yang beristihza, memperolok-olok syariat Allah, kemudian dia mau bertobat, bagaimana dia bertobat? Apakah boleh dia bertobat? Apakah boleh dia bertobat? Naam. Hukum asalnya kembali bahwa ketika dia bertobat, dia dibolehkan. Bukankah dulu, ini pernah disebutkan oleh para ulama ketika terjadi sebagian dari orang-orang munafik, mereka memperolok-olok Nabi dan para sahabat, bahwa Nabi dan para sahabat mereka adalah orang yang paling banyak makannya, orang yang paling buncit perutnya,
orang yang paling malas. Wahakadha. Mereka jadikan lelucon untuk tertawa. Ya, dijadikan lelucon untuk tertawa bahwa Nabi dan para sahabat demikian dan demikian. Maka disampaikanlah kepada Nabi SAW tentang kabar tersebut. Akan tapi sudah terlebih dahulu sampai kepada Nabi melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kekufuran. Akan tetapi orang yang ingin bertaubat ketika dia melakukan kesalahan tersebut, maka disebutkan bahwa dia boleh bertaubat dengan 3 syarat. Yang pertama, dia harus jujur dalam taubatnya. Dia benar-benar jujur dalam taubatnya. Yang kedua, dia harus memuji Allah, memuji Rasulnya, dan memuji apa yang dia jadikan bahan candaan tadi. Kalau dia menjadikan bahan candaan seumpamanya jenggot, maka dia harus apa? Memuji Allah dan Rasulnya, dan memuji syariat jenggot tersebut. Dia mengumumkan, dia menuliskan tentang keutamaannya, kewajiban-kewajibannya. Tayyib. Dan yang ketiga, dia harus berlepas diri dari apa yang pernah dia katakan. Dia harus berlepas diri dari apa yang pernah dia katakan. Dia umumkan bahwa apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya jadikan candaan, semuanya itu adalah perkara yang haram, bahkan itu sebab kekufuran dan lain sebagainya. Dia harus jelaskan. Tidak cukup dia hanya bertobat kepada Allah, tapi dia juga harus menjelaskan. Yang pertama, dia jujur dalam taubatnya. Yang kedua, dia memuji Allah, memuji Nabi SAW yang membawa syariat tersebut, dan memuji apa yang dia jadikan candaan dan ejekan tadi. Kemudian yang ketiga apa? Berlepas diri dari ucapan-ucapannya, ejekan-ejekannya, dan menjelaskan kepada orang lain. Ya, ini bukan perkara biasa. Ini perkara yang fatal kalau sampai seorang berani menjadikan sebagian dari syariat ini sebagai candaan dan lawakan. Kalau dulu ada orang liberal, dia katakan di Arab, orang liberal katakan bahwa kalau ada wanita menggunakan hijab syar'i menutup seluruh tubuhnya, dikatakan apa? Al-khaymatu tamshi 'ala syari'. Tenda sedang berjalan di tengah jalan. Kemudian mereka jadikan tawaan. Jadikan canda dan tawaan. Karena mereka menganggap seperti tenda. Pakaian yang besar, menutup seluruh tubuhnya, hitam semua, berjalan di tengah jalan, maka dikatakan tenda sedang berjalan. Ada kufrun billah. Istihza. Ya. Kemudian selanjutnya, maka perkara agama tidak boleh dijadikan candaan dan na'am sebagai lelucon. Kemudian yang ketujuh, pembatal keislaman yang ketujuh, as-sihru. As-sihru apa? Sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'ataf. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. As-sihru wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Wal 'atfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Sihir itu ada 2. Yang pertama adalah sihrun hakiki, dan yang kedua adalah sihrun takhyili. Sihir terbagi menjadi berapa? 2. Sihrun hakiki, sihir hakiki, benar-benar ya nyata. Yang kedua sihrun takhyili, kha ya, takhyili. Apa takhyili di sini? Hayalan. Hayalan. Contoh ya dari sihir hakiki adalah sihir
yang menggunakan jimat-jimat atau jampi-jampi sehingga orang yang disihir tersebut benar-benar mendapatkan pengaruh sakit atau tidak sadarkan diri atau bahkan meninggal karena sihirnya. Maka ini sihir apa? Hakiki. Ini berpengaruh kepada orang yang tersihir. Sihir hakiki, baik itu berupa jimat-jimat, jampi-jampi, ya, yang dapat mempengaruhi orang yang tersihir dengan menghilangkan akalnya atau sampai dia jatuh sakit, bahkan apa? Meninggal. Sihir hakiki. Yang kedua, sihir takhyili, sihir hayalan. Seperti apa? Tukang-tukang sihir yang dia biasa membuat hayalan sehingga orang yang melihat dia tertipu. Contoh, dia menarik mobil dengan apa? Rambutnya. Dia menarik mobil dengan menggigit apa? Tali. Ya, ada kan? Atau dia merubah batu menjadi ular. Ya. Atau dia memenggal kepala seorang kemudian dibalikin lagi. Atau dia makan apa biasanya orang tukang sihir? Makan beling. Makan beling. Atau makan api, atau dia menusuk pakai apa? Pisau atau besi di perut seorang, atau dia menusukkan besi ke mata seorang. Ini semua ya adalah sihir takhyili yang tidak ada hakikat sebenarnya. Tapi orang yang melihat terkena sihir. Orang yang melihat terkena sihir. Makanya kalau ada tukang sihir jangan didekati. Tinggalkan. Kalau mau deketi bacain ayat kursi. Nanti dia ketusuk beneran. Ya. Ini sihir yang dipakai oleh tukang sihirnya Fir'aun pada saat itu. Ketika mereka melemparkan apa? Menjadi ular-ular. Ini sihir yang dipakai oleh tukang sihirnya Fir'aun. Sihir apa namanya tadi? Takhyili. Hayalan. Sihir ini hukumnya apa? Kufur. Maka orang yang belajar sihir, orang yang mengajarkan sihir, maka dia kufur kepada Allah. Orang yang belajar sihir dan mengajarkan sihir, maka dia apa? Kufur kepada Allah. Maka tukang-tukang sihir itu murtad mereka. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, sebagaimana dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa haddus sahir darbatu bisayf. Hukuman tukang-tukang sihir itu harus dipenggal kepalanya. Bukan main-main dalam Islam. Dan itu dilakukan oleh para sahabat pada saat itu. Ketika melihat tukang sihir, penggal. Tapi kalau terbukti dia benar-benar tukang sihir, ya, jangan sampai karena ketidaksukaan seorang kepada orang lain kemudian dia membuat fitnah bahwa si fulan tukang sihir, akhirnya main hakim sendiri dikeroyok oleh massa. Ada tak boleh. Siapa yang menegakkan had demikian? Pemerintah dan penguasa. Ya. Maka tukang sihir mereka kafir. Karena mereka tidak mungkin bisa menyihir kecuali bantuan siapa? Bantuan syaitan, bantuan teman dekatnya, jin-jin tersebut. Bahkan sebagian ulama katakan tukang sihir kalau bertobat jangan dipercaya. Karena mereka apa? Suka menipu. Sebagian ulama katakan demikian. Nah ini siapa yang ridho dengan kesihiran? Siapa yang ridho dengan tukang sihir? Dia mempercayai tukang sihir, maka sama saja. Ya, tidak dibenarkan. Karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man ata kahinan aw arrafan
fasa'alah fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun-dukun, mendatangi tukang ramal, mendatangi tukang sihir, kemudian dia menceritakan keluh kesahnya, penderitaannya, apa yang terjadi pada dirinya, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang sihir dan tukang dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara ringan, berat. Ya. Nah, Syekh menyebutkan di sini wa minhu as-sarfu wal 'atfu. Sihir diantaranya bentuk sihir itu adalah ada sihir sarfu dan ada sihir atfu. Sihir sarfu, yang dimaksud sarfu adalah apa? Memalingkan suami dari istrinya. Ada suami istri, masya Allah hidupnya ya baik, kemudian sakinah mawaddah, orang tidak suka, ada yang hasad, akhirnya disihir, dipalingkan antara suami dari siapa? Istrinya. Hada sarfu, namanya sarfu, sihir sarfu, memalingkan suami dari istrinya atau memalingkan istri dari suaminya. Setiap kali dia melihat istrinya terlihat wajahnya buruk sekali. Setiap kali dia melihat suaminya, kayaknya suaminya seram terus. Itu sihir. Ya. Jangan nanti pulang ke rumah lihat suaminya serem, enggak. Mungkin lagi marah, bukan karena tersihir ya. Nah, ini sihir sarfu. Yang kedua sihir atfu. Sihir atfu adalah sihir untuk apa? Menjadikan lengket suami istri. Menjadikan lengket, semakin lengket. Seperti apa? Pelet lah ya. Ya, atau menyihir orang lain agar lengket dan cinta kepadanya. Ketika sihirnya sudah habis, berubah jadi apa? Jadi benci. Nah, ini ada sihir sarfu wal atfu. Faman fa'alahu aw radhiya bihi kafar. Siapa yang melakukan sihir demikian dan dia ridha dengan sihir ini, maka hukumnya apa? Kafir. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan dua malaikat yang diutus oleh Allah, mereka tidak mengajarkan sihir sampai mereka mengatakan kepada manusia tersebut, sesungguhnya kami ini ujian, jangan kalian kufur kepada Allah dengan belajar sihir. Sudah diperingatkan bahwa sihir ini adalah kekufuran. Fala takfur. Maka pembatal keislaman yang ketujuh adalah apa tadi? Karena sihir. Sihir pelakunya, sihir orang yang datang kepada tukang sihir, orang yang ridha dengan apa tadi? Sihir. Naam. Kemudian yang kedelapan, pembatal keislaman yang kedelapan, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Pembatal keislaman yang kedelapan adalah mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum, menolong, membantu orang-orang musyrik untuk melawan kaum muslimin, membantu dan menolong orang-orang kufar untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini kekufuran. Karena kewajiban muslim adalah untuk apa? Membantu muslim yang lainnya. Al-muslim akhul muslim la yadlimu. Muslim dengan muslim yang lainnya bersaudara, tidak boleh menzalimi. Allah sebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Allah sebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, sama mukmin, sama muslim. Allah sebutkan ya dalam banyak firman-Nya tentang pentingnya untuk membantu muslim yang lainnya. Nabi sebutkan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya kalau hambanya itu menolong saudaranya yang lain.
Tapi kalau dia menolong orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, maka ini adalah termasuk dari apa? Pembatal keislaman. Pembatal keislaman. Termasuk ya orang yang membantu kaum kufar untuk menyakiti kaum muslimin, untuk memerangi kaum muslimin, ya, maka ini adalah pembatal keislaman. Nah, termasuk juga mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang kafir karena akidahnya, ya, ini jelas kekufuran seperti tadi yang kita sebutkan. Beda kalau seumpama kita punya orang tua dan mereka masih belum masuk Islam. Boleh tidak mencintai orang tua? Boleh, tapi kecintaannya bukan karena iman, bukan karena akidahnya, tapi kecintaan karena dia sebagai orang tua. Seorang muslim dia memiliki istri dan istrinya adalah apa? Nasara atau Yahudi. Boleh tidak dia mencintai istrinya? Dia mencintai karena cinta tabii, cinta kepada istri. Tapi bukan mencintai karena apa? Agama dan akidahnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Maka barang siapa yang membantu mereka di antara kalian wahai orang-orang Islam yang membantu orang-orang kafir, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim tadi. Membantu untuk memerangi kaum muslimin, membantu untuk menyakiti kaum muslimin. Nah, dia bangga dengan membantu orang-orang kufar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu kita tidak boleh beli produk kafir karena membantu orang kafir. Benar enggak? Alhamdulillah. Ya, kelaparan nanti kalau enggak. Ya. Ada orang kenapa ya melarang kita membeli produk kafir sedangkan itu halal, produknya halal. Ini tidak benar. Tidak benar. Ada orang bahkan di salah satu supermarket dia tidak mau masuk. Tidak usah disebut mereknya. Dia tidak masuk ke belanja ke supermarket tersebut. Kenapa? Karena ini milik orang kafir. Karena nanti akan membantu orang kafir. Ya, maka harus di muqatha'ah. Apa muqatha'ah? Apa? Embar apa? Boikot. Harus diboikot. Ya Allah. Lah. Pertama yang harus diboikot dari orang kafir adalah akidahnya. Kebiasaan mereka yang harus diboikot, tidak boleh meniru mereka. Bukan dalam masalah muamalahnya. Ada seorang datang kepada syekh ketika sedang kajian daurah. Orang ini katakan, karena syekh waktu itu ada minuman Pepsi. Ini enggak Pepsi ini. Anak enggak. Ini enggak Pepsi. Ada sebuah kajian syekh. Tayyib. Ketika itu orang ini hadir kajian. Kemudian di samping syekh ada minuman Pepsi, ada Miranda, Sprite dan sebagainya. Kemudian di tengah itu dia katakan, "Ya syekh, ini produk kafir ya syekh. Harus dibuang syekh. Harus ditinggalkan." Kata syekh dengan jawaban, ini seorang alim kibar ulama yang ada di Madinah, masih hidup beliau, beberapa kali datang ke Indo. Kata syekh, "Ente pakai mobil apa sekarang?" "Saya pakai mobil ini dan itu." Mobil itu merek punya Amerika, dan kalau di Arab mobil-mobil Amerika, mobil yang besar. Ya, dia bilang semua mobil ana mereknya ini dan itu syekh. Kata syekh, "Kuncinya kasih ke ana, mobil antum, ana akan tinggalkan ini minuman. Gimana? Boleh enggak?" Ya subhanallah, barang yang itu minuman yang halal diharamkan, tapi dia yang memakai apa yang lebih mahal, dia enak saja. Ini tidak dibenarkan. Dahulu Nabi SAW bermuamalah bukan dengan orang kafir, jual beli dengan orang kafir. Nabi jual beli dengan orang Yahudi bukan? Dengan orang Yahudi.
pemboikotan itu dibolehkan kalau yang mengumumkan boikot itu adalah waliul amri. Ingat itu. Kalau waliul amri, pemimpin satu negeri mengatakan, wahai rakyatku, hentikan, jangan membeli produk-produk kafir, karena mereka telah ini dan itu. Maka kita sam'u wa ta'ah, mendengar dan patuh pada mereka. Tayyib. Tapi kalau mereka tidak melarang itu, karena hukum asalnya adalah boleh, ya, maka tidak boleh satu kelompok, satu jamaah kemudian mengajak boikot dan sebagainya, tidak. Mereka mengajak boikot produk-produk buatan mereka, orang-orang kufar, tapi mereka mengikuti gaya kafir. Ini tidak benarkan. Nah, kalau memang tidak suka karena kemahalan, mahal-mahal, ya tidak apa-apa, tapi jangan bilang bahwa itu adalah haram. Nabi SAW bermuamalah dengan orang Yahudi sampai beliau meninggal. Dir'ahnya Nabi, pakaian, baju perang Nabi itu masih ada sama orang kafir, orang Yahudi, sampai Nabi meninggal, digadaikan oleh Nabi SAW. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ya, ketika kita tidak suka dengan produk tersebut, ya sudah. Tapi jangan sampai katakan itu haram, ini produk kafir harus diboikot. La. Kalau boleh bilang motor kita buatan siapa? Mobil kita buatan siapa? Orang kafir bukan? Pakaian yang kita pakai, kainnya buatan mana? Orang sekarang kalau diminta, ambillah produk Indo yang itu milik kaum muslimin. Anda kurang bagus, gengsi, ya enggak? Ambil produk kufar. Tapi kenapa yang makanan, yang itu adalah produk kosmetik atau dia adalah kebersihan untuk sabun, sampo, dia umumkan demikian. Tadi, kalau waliul amri yang mengumumkan, maka disitulah kita mengikuti untuk pemboikotan. Dan ini bukan termasuk daripada ya poin ke-8. Ingat ya, jangan sampai nanti katakan, wah ini membantu orang kafir nih. Ya, setiap persen untuk ini untuk itu. La. Bukan itu. Taib. At-tasi'. Kemudian yang ke-9. Yang ke-9, man i'taqada anna ba'dhan nisa'i astaghfirullahaladzim. Man i'taqada anna ba'dhan nasi yas'uhu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'a al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fa huwa kafir. Yang ke-9, siapa yang meyakini anna ba'dun nisa bahwa anna ba'dun nasi bahwa sebagian manusia yas'uhul khuruj, diberi keleluasan, dibolehkan untuk keluar dari syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama wasi'ahal Khadiru, sebagaimana Khadir, Nabi Khadir, ya, atau Nabi Khidir kalau orang kita sebut, ya, dibolehkan, diberi leluasa untuk keluar dari syariat Musa, maka dia kafir. Siapa yang punya keyakinan bahwa sebagian dari kita boleh tidak ikut syariat Nabi, boleh kita tidak ikut syariat Nabi Muhammad, sebagaimana dulu Khidir juga tidak ikut syariatnya Nabi siapa? Nabi Musa. Ada kafir. Ya akhi, Nabi Khidir, beliau diberi wahyu. Ya, Nabi Khidir, Nabi yang diberi wahyu oleh Allah. Nabi Musa diberi wahyu oleh Allah untuk kaumnya. Nabi Khidir memiliki syariat sendiri yang diberi oleh Allah. Nah, kalau kita siapa? Manusia biasa, wahyu juga enggak ada. Tugas kita hanya mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita. Maka barang siapa yang membolehkan dan meyakini boleh-boleh saja untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan hujah sebagaimana Khidir tadi, ini kias batil, tidak dibenarkan. Ya, karena syariat Nabi kita syariat yang umum untuk semua umat manusia. Setelah Nabi diutus, maka tidak ada syariat lagi kecuali syariat Nabi. Siapapun yang beriman kepada Musa, kepada Isa, kepada nabi-nabi yang lain, maka semuanya harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi diutus apa? Ila kafatin nas. Disebutkan dalam firman Allah surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Dan Allah mengutus nabinya kepada siapa? Seluruh umat manusia.
memberi peringatan dan kabar gembira. Bahkan bukan hanya kepada manusia, ila tsaqalain, kepada dua bangsa, jin dan bangsa manusia. Dan tidak ada pilihan bagi orang-orang, ya, orang-orang kufar kecuali harus mengikuti syariat siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lagi bagi mereka kecuali mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diyakini oleh sebagian kaum sufiyah. Ya, apa yang mereka yakini? Kami ini sudah sampai kepada ma'rifah, derajat yang tinggi. Ya, maka kami boleh keluar dari syariat Muhammad. Kemudian mereka katakan, kalau kalian masih orang awam, maka kalian harus ikut Rasul. Kalau kami orang-orang khawas, orang-orang khusus, orang-orang pilihan katanya, orang-orang yang sudah sampai derajat ma'rifah, maka kami tidak butuh kepada Rasul. Nah, ini kufur. Sehingga keyakinan mereka ketika kita ajak ayo sholat, oh enggak, antum sholat dulu. Saya sudah sholat. Loh kapan sholatnya? Saya kan langsung antara saya dengan Allah. Nah. Ini yang nyata. Ya. Sehingga mereka tidak sholat. Sebagian mereka tidak sholat, tidak puasa. Bahkan sebagian mereka tidak mau haji. Karena yang haji hanya orang-orang awam. Ya. Nahnu wasalna ilallah. Kami sudah sampai kepada Allah, kata mereka. Kalau kalian kan masih membaca melalui perantara ulama. Kalau kami langsung kepada Allah. Mereka mengatakan, haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku telah menceritakan kepadaku langsung dari Allah. Ini orang-orang siapa? Orang-orang sufi yang mereka ya berkeyakinan bolehnya keluar dari syariat Nabi dengan langsung beribadah kepada Allah tanpa mengikuti tuntunan Nabi. Ada kufur waliyadzubillah. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang syariat Allah kecuali Nabi. Dan apa gunanya Nabi diutus kalau bukan untuk diikuti? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ada suri teladan yang baik pada diri Nabi untuk diikuti dalam akidahnya, dalam ibadahnya. Bukankah para sahabat mereka wali-wali Allah? Bukankah Abu Bakar wa Umar manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul? Tapi apakah Abu Bakar kemudian tidak sholat dengan alasan, oh saya sudah sampai kepada Allah, saya sudah dekat dengan Rasul, maka sudah tidak perlu lagi? Lah, mereka orang yang paling semangat dalam beribadah, bahkan mereka rela untuk mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk berjihad di jalan Allah. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Amr bin As, bagaimana semangatnya dalam berpuasa, kemudian semangatnya dalam membaca Al-Quran. Abdullah bin Umar, bagaimana semangatnya dalam ittiba kepada Nabi SAW. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Umar. Sebagian disebutkan sebagian ulama, bahkan Nabi sholat di mana posisi Nabi, dia sholat di situ. Saking inginnya untuk ittiba kepada Nabi. Dan mereka adalah wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tapi tidak ada sedikit pun mereka mengatakan kami sudah menjadi orang khawas, orang-orang pilihan, orang yang ma'rifah, maka tidak butuh lagi beribadah mengikuti tuntunan Rasul. Bukan. Kemudian yang ke-10, yang terakhir disebutkan oleh Syekh rahimahullah di dalam Nawaqidul Islam, ya, dalam Nawaqidul Islam yang ke-10 adalah al-i'rad an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ada khatir jiddan, ini pembahasan penting. Ya, orang yang berpaling dari agama Allah sehingga tidak mau belajar dan tidak mau mengamalkannya, dia termasuk pembatal keislaman. Dia ngaku muslim, ya, tapi berpaling, tidak mau belajar tentang agama Allah, tidak mau beramal.
Kalau dia muslim maka dia harus belajar dong. Belajar bagaimana dia berwudu yang benar. Belajar bagaimana dia bisa mandi sesuai dengan mandinya Nabi. Belajar bagaimana salat Nabi. Belajar bagaimana cara beribadah kepada Allah yang benar. Itu yang paling utama. Bagaimana mentauhidkan Allah yang benar, itu yang paling utama. Adapun harus belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, itu bukan suatu kewajiban. Wajib bagi mereka yang menggeluti, tapi tidak wajib bagi semua kaum muslimin. Tapi yang wajib bagi semua kaum muslimin, bagaimana kita beribadah kepada Allah yang benar. Apa saja yang dilarang oleh Allah. Bagaimana tata cara taharah yang benar dan solat yang benar, itu yang wajib sebagai modal bagi seorang muslim. Tapi kalau dia berpaling, tidak mau belajar, tidak mau beramal, berarti dia hanya mengatakan saya muslim, tapi tidak mau belajar dan beramal. Ini tidak dibenarkan. Tidak punya perhatian kepada agamanya. Muslim tidak perhatian kepada agamanya. Orang kafir yang mereka jelas kufur, agama mereka jelas batil, tapi mereka semangat dalam memperhatikan agamanya. Mereka semangat dalam mempelajari agamanya. Ini orang kafir. Padahal mereka jelas kufur di atas kekufuran, kebatilan. Tapi mereka semangat. Lah kita yang yakin ini agama kita, agama yang hak. Rasul kita, Rasul yang hak. Kenapa kita tidak pelajari? Kenapa kita tidak ikuti petunjuknya? Tidak mempelajarinya. Tidak mengetahui apa yang diharamkan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak mengamalkannya, berpaling dari ilmu. Kalaupun dia beramal, amalannya asal-asalan, bukan dibangun di atas ilmu, sehingga menjadi sesat. Beramal tanpa ilmu sesat. Punya ilmu tidak diamalkan juga sesat. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surat apa? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu minta petunjuk kepada Allah, jalan yang lurus, jalannya para nabi dan para sahabat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa yang Allah murkai? Orang-orang Yahudi. Dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa? Nasara. Kalau ada yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, maka dia sama dengan orang-orang Yahudi. Dia beribadah dan beramal tanpa didasari ilmu, maka dia sama dengan orang Nasara. Ya, semua ini sesat. Nah, ini disebabkan karena berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar. Sehingga kalaupun dia beribadah dan beramal, asal-asalan. Ya, asal-asalan. Dalam surat Taha ayat 124, Allah menyebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, tidak mau mempelajari agamaku, tidak mau mengamalkan syariatku, ya, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sempit. Berbeda kalau ada orang, ya, tidak mau belajar karena malas, tidak mau belajar karena apa? Oh, belajar itu berat, harus ngafal, harus hadir setiap minggu, harus meninggalkan pekerjaan rumah sementara. Ya, ini yang seperti ini tidak dikafirkan. Ya, kenapa? Karena dia sebenarnya tahu bahwa belajar ini penting. Dan dia sudah mengetahui ilmu apa tadi? Bagaimana taharah, bagaimana sholat yang benar, bagaimana apa? Cara beribadah yang benar. Dia sudah tahu ilmunya sehingga dia amalkan sesuai dengan ilmu yang dia punya saja. Tapi untuk belajar lebih, menambah lagi, dia tidak mau, dia malas, dia kecapean, dia tidak mau menghafal. Maka yang seperti ini tidaklah dihukumi sebagai apa? Kafir. Tetapi hendaknya yang demikian, ya, diajak, dinasihati,
disebutkan tentang bagaimana keutamaan ilmu, bagaimana para ulama terdahulu, bagaimana umat ini di awal Islam mereka jaya karena ilmu. Dan orang-orang yang malas, maka mereka tidak ada yang mencela kecuali sebab perbuatan mereka sendiri. Mereka dicela, dicela karena kemalasan mereka, karena seriusan mereka untuk mempelajari. Maka i'rad di sini adalah berpaling dengan tidak mencintai agamanya, sehingga ketika dia tidak mencintai agamanya, tidak mau belajar dan tidak mau tidak mau mengamalkan. Dia membenci ilmu agama, dia tidak mau mempelajarinya. Ini yang disebutkan oleh Syekh. Wa dalilu qaulu ta'ala wa man adzamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anna inna minal mujrimina muntaqimun. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang ketika disebutkan ayat-ayat Allah mereka berpaling. Disebutkan ayat Allah, disebutkan ilmu Allah, sebutkan ilmu yang dibawa oleh Nabi, mereka berpaling. Siapa yang lebih zalim dari mereka? Mereka itu orang-orang zalim. Ya. Maka kewajiban kita untuk belajar dan terus belajar agar kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan belajar maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa sampai ke surga Allah. Dengan belajar kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Dengan belajar kita akan senantiasa didoakan oleh para malaikat. Dengan belajar kita akan mendapatkan ketenangan karena yang kita baca ayat, yang kita baca hadis, yang kita baca adalah motivasi dari para ulama, anjuran-anjuran yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqidh bainal hazili wal jad wal khaif illa al-mukrah. Maka tidak ada perbedaan dari seluruh 10 pembatal keislaman ini, baik itu orang karena senda gurau, guyon, tidak serius, atau karena serius atau karena takut, tidak ada perbedaan. Kalau dia melakukan demikian karena guyon, karena tidak serius atau karena takut, maka semuanya sama, hukumnya kafir. Illal mukrah, kecuali orang yang kecuali orang yang mukrah dipaksa. Kalau orang dipaksa maka lain ceritanya. Tapi kalau dia menjadikan senda gurau, mainan, ada yang maksa? Tidak ada. Atau dia serius, jad. Serius memang dia melakukan hal tersebut, maka dia kufur juga. Atau dia khaif, takut. Apa yang dimaksud takut di sini? Dia takut kekuasaannya hilang, dia takut hartanya hilang, maka dia melakukan demikian. Lah, beda dengan mukroh. Kalau mukroh ini dipaksa. Nah, mukroh yang dipaksa untuk mengatakan kalimat kufur, mengerjakan amalan kufur, tetapi di dalam hatinya dia tetap meyakini keimanan tersebut, maka tidak dikafirkan. Ini di dalam surat An-Nahl ayat 106 Allah menyebutkan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya masih tetap yakin dengan keimanan, maka tidak dihukumi sebagai kafir. Dengan syarat tadi? Dia dipaksa dan hatinya masih masih beriman. Maka syarat mukroh yang pertama, hatinya tetap beriman. Yang kedua, dia dipaksa dan tidak melebihi paksaan. Bagaimana? Dipaksa tidak melebihi paksaan. Contoh, dia dipaksa untuk mengatakan bahwa Nabi adalah Nabi adalah majnun seumpama. Kan ini kalimat kufur, na'am. Dia dipaksa, kalau tidak mau dia dipenggal lehernya. Taib. Maka dia harus mengatakan demikian untuk selamat. Naam. Bagaimana caranya? Dia katakan tapi dalam hatinya tetap beriman. Nah, tidak boleh melebihkan dari paksaan. Tidak boleh dia tambahi Nabi Majnun, kemudian agama Islamnya agama batil. Tidak boleh tambahan. Karena yang dipaksa hanya untuk mengatakan Nabi itu saja. Tapi tidak boleh dia menambahi lagi
oh Islam itu gini, oh sahabat itu gini, oh Al-Quran, tidak boleh. Hada haram, dan ini kufur. Cukup apa yang dia dipaksa itu saja. Berarti syarat pertama apa? Hatinya tetap beriman. Yang kedua paksaan, dan tidak boleh melebihi apa? Yang dipaksa, na'am. Tidak boleh melebihi yang dipaksa. Kemudian yang ketiga, diusahakan semampunya untuk apa namanya? Mengelabui. Nah, bagaimana caranya? Diusahakan semampunya untuk mengelabui. Contoh, dipaksa kalau tidak mau mengucapkan maka dipenggal leher. Mengucapkan apa? Al-Quran makhluk. Disebutkan oleh para ulama. Gampang katanya. Hati yakin Al-Quran kalamullah. Naam. Kita karena dipaksa bahwa Al-Quran makhluk. Tayyib. Maka boleh dikatakan demikian. Al-Quran sambil mengisyaratkan tangan. Al-Quran makhluk. Al-Quran, apa namanya? Ulama katakan Al-Quran hadza makhluk. Dia mengisyaratkan tangan, tapi dia mengatakan Al-Quran hadza makhluk. Paham nggak? Al-Quran ini makhluk. Nah ini itu kita maksud kita apa? Jari kita. Itu apa? Mengelabui sedikit ya. Itu kalau seandainya yang maksa bodoh, ya, kalau ternyata lebih pintar, bisa dipotong jarinya. Nah itu disebutkan para ulama tadi. Di antaranya kalau dipaksa, ya, maka dibolehkan dengan cara demikian. Ya, padahal yang kita maksud makhluk tadi apa? Jari kita. Berarti berapa syarat tadi? 3. Taib. Terpaksa, dipaksa. Yang kedua tadi, hatinya tetap apa? Beriman. Yang ketiga, diusahakan untuk mengelabui tadi, ya, kata-kata tadi. Taib. Dan tidak boleh apa tadi? Melebihkan dari paksaan tadi, ya. Kalau yang dipaksa itu maka tidak boleh melebihkan dari paksaan. Taib. Ammar bin Yasir ketika mencela Nabi, hatinya beriman, tetap yakin. Kemudian datang kepada Nabi SAW ketika dilepaskan dari siksaan orang-orang kufar. Kata Nabi, ya, kalau waja'ana diman ila Rasulillah, Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah sambil menyesal, khaifan mimma hasolalah, sambil ketakutan, menyesal dan takut. Ya, faqala lahun Nabi, maka Nabi pun bertanya, ya Ammar, kaifa tajidu qalbak? Wahai Ammar, apa yang kau dapatkan dari hatimu? Bagaimana perasaanmu sekarang? Bagaimana hatimu? Qala mutmainnan bil iman. Ya Rasulullah, aku wallahi benar-benar tetap beriman ya Rasul. Cuman aku ingin terbebas dari siksaan yang aku tidak tahan dari siksaan tersebut. Maka turunlah ayat Allah dalam surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali yang dipaksa sedangkan hatinya masih apa? Beriman. Ya, ini ada disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nanti bisa dirujuk pada kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam tentang hadis masalah ikrah. Ya, di sana ada hadis Arba'in Nawawi yang berkenaan dengan apa? Wa mastukrihu alaih. Naam. Wa mastukrihu alaih. Beliau tafsirkan dengan panjang lebar dan memberikan contoh. Di antara contohnya, bagaimana kalau orang itu dipaksa membunuh orang lain, kalau dia tidak mau membunuh maka dia akan dibunuh. Nah, seperti ini tidak boleh. Dia harus membunuh orang lain, ya, mengorbankan orang lain demi selamatnya diri dia, tidak boleh. Ya. Jadi ada tafsil, perincian dalam masalah ikrah. Qal wa kulluha min a'dhami ma yakunu khatran. Semua apa yang disebutkan oleh Syekh dari 10 pembatal keislaman ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Wa min akthar ma yakunu wuqu'an, dan banyak ya terjadi pada sebagian kaum muslimin. Fayambaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha ala nafsi. Maka setiap muslim wajib hati-hati dan menjaga diri dari 10 pembatal keislaman tersebut. Fa na'udzu billahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabi. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah
dan dari beratnya siksa-siksa Allah. Ya, ini Syekh menyebutkan bukan hanya 10 pembatal keislaman, akan tapi yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah apa? Yang paling sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu alam. Dan ini ya terakhir pembahasan kita dari Nawaqidul Islam Asyarah yang ada 10 titik. Dan sebagaimana dari awal kita sebutkan bahwa kita mempelajari ini bukan untuk menghukumi dan memvonis orang lain, tetapi untuk menjaga diri kita agar kita tidak jatuh pada apa? Pembatal keislaman tersebut, ya. Taib. Ada wallahu alam. Dan ini terakhir dari penjelasan Nawaqidul Islam dan matan terakhir dari ya apa yang kita sebutkan dari 4 matan, usul tsalatsah, qawaidul arba', usul sittah dan nawaqid al-Islam. Dan ini untuk al-mustawal awal, untuk yang level pertama, dan mudah-mudahan nanti bisa dilanjut untuk level yang kedua pada waktu selanjutnya. Dan apa yang sudah kita pelajari ini dibaca lagi, diulang lagi, kemudian ambil juga penjelasan dari asatidzah yang lain yang memang kita percaya akidah dan manhajnya, ya, bukan sembarangan orang, tapi ambil dari orang yang terpercaya akidah dan manhajnya. Kita juga bisa membaca dari penjelasan para ulama yang sudah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ya, dan juga perlu diperhatikan ketika membeli buku yang diterjemahkan, cari penerjemah yang sudah dikenal, atau minimal cari penerbit yang benar-benar penerbit itu ya selalu menerbitkan buku-buku dan akidah ahlussunnah yang benar. Ya, bukan semua terjemahan harus dilahap, harus dilihat dulu siapa penerjemahnya, ya, dan siapa penerbitnya agar kita tidak salah dalam memahaminya, ya. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita semua dijaga oleh Allah, diberikan istiqamah oleh Allah, dan diberikan ya ilmu yang bermanfaat, dan dimudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu ini semuanya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan insyaallah bisa dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tinggal tunggu soal tugas dan ujian. Hadza subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.